Sebenarnya saya tak tahu pun apa itu Kopassus, sehinggalah ada beberapa komen pada rakan-rakan kita daripada Indonesia yang menyatakan Kopassus apa benda Kopassus ni. Rupa-rupanya Kopassus ni adalah satu pasukan elit tentera daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Khairul Onggon. Hari ini guys, saya akan buat reaction satu video yang bertajuk Kopassus Indonesia versus GGK Malaysia, persaingan dua pasukan elit terbaik. Video ini adalah daripada Agas Channel, iaitu channel yang memaparkan video-video berkenaan militeri ataupun ketenteraan. Jangan lupa berikan sokongan anda terhadap Agas Channel, subscribe, tekan loceng, like, komen dan share. Sedikit info tentang Kopassus. Sebenarnya saya tak tahu pun apa itu Kopassus, sehinggalah ada beberapa komen daripada rakan-rakan kita daripada Indonesia yang menyatakan Kopassus apa benda Kopassus ni. Rupa-rupanya Kopassus ni adalah satu pasukan elit tentera daripada Indonesia. Selama ini saya ingatkan Kopassus tu macam apa, lebih kurang macam saya ingatkan macam, sebab dia tulis itu satu Kopassus bersamaan dengan 100 tentera biasa. Saya ingatkan satu Kopassus tu macam satu jiwa ataupun orang yang hebat. Rupanya Kopassus tu merujuk kepada askar yang terbaik tadi, yang hebat tadi, yang dipanggil Kopassus. So saya baca fakta ni dekat Wikipedia lah, sebab saya pun baru tahu pasal Kopassus ni. Ataupun nama penuhnya ialah Komando Pasukan Khusus, yang disingkatkan menjadi Kopassus, merupakan komando utama ataupun kotama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Manakala GGK atau nama penuhnya Grup Gerak Khas adalah satu pasukan khas ataupun elit, sama macam Kopassus tapi ini versi Malaysia, di bawah naungan Angkatan Tentera Malaysia. So guys, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan reaction. Berikut ini akan kami tampilkan review dari pasukan elit dua negara, yaitu Indonesia dengan Kopassusnya dan Malaysia dengan Grup Gerak Khasnya atau GGK. Menurut Anda siapakah yang terbaik dari kedua pasukan elit tersebut? Dua-dua grup yang kita mulai dari elit, GGK atau Grup Gerak Khas maksudnya grup yang terbaik. Kita mulakan dengan Malaysia. GGK adalah resimen pasukan khusus Angkatan Darat Malaysia yang mengenakan baret hijau dengan emblem harimau dan mempunyai moto cepat dan cergas. Cepat dan cergas. GGK bertugas melakukan misi atau operasi khusus seperti peperangan langsung, sabotase, kontraterorisme, dan pengumpulan informasi intelijen. Pasukan ini juga ahli dalam pertempuran hutan. Mereka mampu menyusup dari darat, laut, dan udara. GGK dibentuk tahun 1965 sebagai akibat dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Saat itu mereka dilatih oleh British Royal Marines Commando. Personel Grup Gerak Khas diambil dari unit lain dalam Angkatan Darat Malaysia yang setidaknya sudah menjadi anggota selama 1 tahun dan mempunyai catatan yang baik. Pelatihan GGK. Setiap calon pasukan komando GGK akan disambut dengan tulisan di markas mereka di Camp Sungai Udang, Melaka. Datangmu tidak diundang, jika ragu harap pulang. Pelatihan untuk menjadi anggota pasukan GGK yang disebut dengan kursus asas komando. Tahap awal, para calon prajurit komando Malaysia akan menghadapi latihan dasar yang dinamakan latihan pemanas badan. Selama 5 minggu, mereka akan digodok supaya menjadi prajurit yang tak kenal kasihan pada musuh. Di tahap awal, mereka belajar menggunakan aneka senjata, bahan peledak, orientasi medan, maupun meluncur dari tebing dan helikopter. Fisik mereka juga diforsir abis, lari lintas medan puluhan kilo, dan cuma dapat waktu tidur 3 jam setiap hari. Latihan selanjutnya adalah survival atau ikhtiar hidup. Serius Semua pasukan GGK dituntut jago bertahan hidup di segala medan dengan perbekalan ala kadarnya. Macam berbogel, separuh bogel. Tumbuhan dan berburu di hutan untuk menyambung hidup mereka. Selama 3 minggu calon anggota Grup Gerak Khas terus bergerak ke target yang ditentukan. Mereka harus tidur di bivak alam dan hanya dibekali parang dan tempurung kelapa untuk bertahan. Serius, first time baru tahu nih, baru tahu. Mereka juga berlatih survival di rawa.
Dengan tubuh penuh lumpur, calon prajurit komando harus tetap bertempur dan menghindari ular serta binatang buas lainnya. Setelah menempuh latihan gunung, hutan dan rawa laut, tibalah pada saat paling mengerikan selama pendidikan komando GGK, yaitu pelatihan yang dinamakan Escape and Evasion atau ENE. Mula-mula para siswa komando melakukan serangan, setelah itu mereka harus meloloskan diri. Para pelatih akan memburu mereka sampai dapat. Jika tertangkap, para siswa komando akan dihajar habis-habisan. Mereka diperlakukan seperti tawanan perang yang tertangkap, mulai dipukuli, disetrum, hingga aneka siksaan harus diterima tanpa menyerah atau membocorkan rahasia. Jika lolos pelatihan ini, barulah seorang prajurit layak menyandang brevet komando. Wih, dia punya latihan bukan ala-alang ya. Misi dan operasi yang dilakukan GGK. GGK telah melakukan berbagai operasi dan misi yang sukses di sepanjang sejarahnya, yaitu di awal-awal berdirinya, mereka diterjunkan untuk menumpas pemberontakan komunis di hutan-hutan Malaysia. GGK juga dikirim dalam berbagai misi di bawah bendera PBB, dan salah satu misi yang terkenal dan heroik dari GGK fakta yang diberikan channel ini betul. Ranger Amerika yang terjebak dalam perang di Mogadishu, Somalia tahun 1993. Kopassus. Kopassus adalah singkatan dari ini saya nak tahu macam mana Kopassus, yaitu suatu unit pasukan khusus TNI Angkatan Darat yang mengenakan baret merah dan mempunyai moto berani, benar, Komando dan berhasil. Pasukan Khusus. Kopassus juga mempunyai himne, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Kopassus baret merah. beberapa tugas diantaranya peperangan langsung, kombat SAR, melakukan operasi intelijen khusus dan pengumpulan informasi intelijen, sabotase dan kontra terorisme. Kopassus dibentuk tahun 1952 di mana komandan pertamanya saat itu 1952 lagi lama daripada Malaysia. Kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada. Kopassus terdiri dari beberapa unit, yaitu Grup 1 dan 2 merupakan para komando, Grup 3 Sandi Yuda yang merupakan unit intelijen, dan Satuan 81 Kopassus. GGK dilatih oleh tentera British dan Kopassus dilatih oleh tentera Belanda. Okey. Yang merupakan satuan penanggulangan teror. Pelatihan Kopassus. Selama pendidikan, calon prajurit Kopassus akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap pertama adalah pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus di Batu Jajar, Bandung. Di Bandung. Di sini, calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat dan berbagai keterampilan lain. Tahap kedua adalah tahap latihan hutan gunung yang diadakan di Citata, Bandung. Di tahap ini para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan dan survival di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, mereka harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Tahap latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata dan perlengkapan perorangan. Selanjutnya, calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Di tahapan ini, materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Dan latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir yang kadang disebut dengan Minggu Neraka. Pelatihan yang paling berat adalah materi latihan yang disebut pelolosan, dan kamp tawanan. Dalam latihan itu para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Tanpa bekal. Selama pelolosan, mereka harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Kalau ada yang tertangkap maka akan diinterogasi dan disiksa layaknya dalam perang oleh para pelatih yang berperan sebagai musuh untuk mendapatkan informasi.
Untuk siswa yang tidak tertangkap bukan berarti mereka lolos dari neraka. Mereka pun harus kembali ke kamp untuk menjalani siksaan dan selama 3 hari ada lagi sambungan di kamp tawanan. Sambungan siksaan. Dalam kamp tawanan ini semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Dalam sejarahnya, Kopassus berhasil menjalankan operasi dan penugasan berat diantaranya adalah Operasi Penumpasan DI, TI, Operasi Militer PRRI, Operasi Trikora, Operasi Trikora, Penumpasan G30 SPKI, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera oleh Perompak Somalia, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma dan banyak operasi lainnya. Operasi Kopassus yang paling terkenal dan melambungkan nama mereka adalah Operasi Woyla, yaitu Operasi Pembebasan Sandera atas pembajakan pesawat Garuda Flight 206 di Bandara Don Muang, Thailand. Itulah tadi gambaran mengenai grup gerak khas Malaysia dan Kopassus Indonesia. Menurut Anda siapakah yang terbaik di antara mereka? Oke guys, habis dah. Ingatkan mula-mula tadi channel ni dia cuba untuk membandingkan Kopassus Indonesia dengan GGK Malaysia. Tetapi sebenarnya dalam video ni dia tak bandingkan pun, dia suruh kita berfikir pada pendapat korang siapa yang lagi hebat, siapa lagi terbaik. Tapi daripada apa yang saya tengok ni, apa yang saya tonton, kedua-dua pasukan ni mempunyai kelebihan masing-masing. Yang pasti ada beberapa kelebihan dan persamaan antara kedua-dua pasukan elit ni yang mungkin tak ada pada pasukan elit negara lain. Salah satu kekuatan pasukan-pasukan elit ini ialah kemahiran mereka di hutan. Tadi ada tunjuk di GGK kehebatan di hutan, Kopassus pun kehebatan diorang pun di hutan. Itu antara salah satulah dia punya kelebihan. So bagi pendapat saya kan, tahniahlah kedua-dua negara ada dua pasukan elit yang masing-masing hebat, yang masing-masing terbaik. Kalau tanya saya siapa lebih hebat, saya cakap dua-dua hebat. Saya orang Malaysia, saya tengok GGK hebat, tapi dalam masa yang sama saya tengok Kopassus pun hebat. So kalau korang sendirilah macam mana, kalau korang sendiri macam mana, kalau anda sendiri macam mana, adakah anda rasa GGK lebih hebat ataupun Kopassus lebih hebat ataupun macam mana? Tapi apapun, kita tetap negara serumpun dan kita tetap bersaudara. Kedua-duanya hebat dan kedua-duanya terbaik. Sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa untuk subscribe Agas Channel. Subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen dan share. Dan juga channel Khairul Onggon. Jangan lupa tu. Okay guys, selamat berpuasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.